Iya. Saya itu sebenarnya penggemar itu Roy Jogonia sama Bang Roy itu saya ada kesamaan nama sebenarnya. Cuman ya beliau itu vokalis, kalau saya kan seniman, sama-sama seniman cuman beda alur ya. Kalau saya itu alurnya di sini di kreativitas, kalau Bang Roy itu dia seorang vokalis. Siapa sih yang nggak kenal Bumerang? Kalau anak muda zaman dulu kan Bumerang lagunya gitu. Saya ngefan banget sama beliau, makanya suka yeah gitu. Karena Bang Roy itu kalau konser itu yeah gitu. Oke, ya sambil ini intermezzo dikit gitu ya. Oke, ini aku mau ngebuat dekoratif lagi. Terus kok masih banyak teman-teman itu yang ini ya nggak apa-apa ya. Yang nanya media ini pakai multiplex yang tak lapisin pakai melamino. Multiplex melamino itu ada yang tebal 3 mili, ada yang 9 mili, ada yang 18 mili, 15 mili, itu ada semua. Nah ini saya pakai yang tebal 15 mili. Oke, kalau kalian mau lihat ya gimana sih bawahannya, nih bisa dilihat belakangannya kayak gini, cuman pinggirnya ini ada penebalan dikit gitu aja. Soalnya masih banyak sih teman-teman yang nanya pakai multiplex bisa nggak? Wong saya ini selama ini pakai multiplex, dari awal juga pakai multiplex ya. Ada juga yang pakai kaca gitu. Oke, ini saya mau bikin warna dominan hijaunya tapi hijau metalik, terus tak kasih efek pakai blue sapphire. Jadinya kayak apa gitu ya. Oke, pokoknya simak terus. Kalau nonton jangan di skip, dan di channel ini tak jamin lah teman-teman dapat ide kreatif. Terus kalian kalau mau menekuni dunia resin ya, kalau mau ngebuat seni-seni resin, sebenarnya seni itu di resin itu banyak sih, nggak cuman ini, cuman ya kalau teman-teman mau benar-benar menekuni bisa jadi usaha, mau ngebuat cindera mata, mau ngebuat aksesoris, semua aksesoris itu bisa dibuat dari resin. Silahkan kalian gabung di grup FB Komunitas Hobi Resin Indonesia. Nanti kalian bisa sharing-sharing di sana, terus kalian kalau ada kurang-kurangnya untuk buat sesuatu gitu tentang resin, bisa teman-teman share di sana. Nanti saya jawab secara langsung. Nah, pertama-tama sih biasanya sih tak lakban. Ini kalau bagian pinggir ini nanti kan nggak dibuka lakbannya. Oke, kita langsung tuang ininya, raciannya. Racian itu ya wes ikulah pokoknya ya.
Oke, ini sudah apa jenenge ya, sudah motifnya sudah tak siram ke sini. Ini kan nanti lakbannya dibuka ya, tapi nunggu setelah agak mengental. Sebenarnya gini, kalau patokan di cuaca yang panas sama dingin itu beda-beda, makanya tak kasih gambaran seperti ini. Kalian kalau mau ngebuka ini, pastikan ininya udah kental. Caranya gampang, cuman ditusuk seperti ini ya, tusuk aja. Kalau ini kan masih ancar nih. Nah, kalau masih ancar itu jangan dibuka dulu. Nanti kalau dibuka seperti video saya yang kemarin itu jebol ya, lakbannya itu bleber semua. Malah yang tersisa itu cuma sekitar 30% epoksinya, karena saking banyaknya volume yang saya tuang di sini, di medianya itu, di banyak kebuang gitu ceritanya. Makanya teman-teman harus perhatikan di setiap detail-detail video yang saya buat itu, metodenya itu memang banyak banget, karena tiap motif itu metodenya berbeda-beda gitu. Apalagi kalau ada yang pakai resin polister juga banyak sih. Ada yang reflectable, terus ada yang main dekoratif, terus main cor-cor kecil ya, pokoknya banyak lah. Ada yang main solid, terus untuk di epoxy juga ada yang bermain solid, ada ya 3D, terus ada dekoratif, terus ada yang sistem ngecor-ngecor gitu juga ya. Makanya nggak semua pekerjaan itu satu metode gitu, tapi intinya gini, kalau kalian mau belajar, pesan saya ya ibarat kata itu nggak kenal maka nggak sayang. Kalau kalian udah tahu sifat resin seperti apa, baik maupun resin polister maupun resin epoksi, jadi kalian itu pasti paham akan sifat daripada resin ini. Kalau kalian nggak memahami dulu sifat daripada bahan resin-resin ini, kalian juga akan kesulitan. Apalagi kalau mau membuat suatu karya seni terus kalian hitung-hitungan dulu untung ruginya, itu nggak akan bisa. Saya klaim nggak akan bisa, karena gini, karya seni itu tidak seperti orang investasi. Kalau orang investasi kita bisa hitung untung ruginya di depan, kita bisa planning seperti apa di depan. Tapi kalau orang seni itu kita harus membuat suatu karya, kita tunjukkan dulu karya kita seperti apa, terus orang akan tertarik, disitulah kalian akan bisa berbisnis. Berbeda dengan orang yang investasi, karena orang yang berinvestasi itu bisa diukur keuntungan, tapi kalau seni nggak bisa diukur dari awal. Tapi endingnya kalian akan mendapatkan sesuatu yang mungkin di luar dugaan kalian. Oke, ini udah selesai. Jadi ya, jadi begitulah ceritanya.
ya. Ini salah satu metode yang paling mudah, cuman dituang aja. Cuman sulitnya kalian harus pinter kombinasi warnanya. Jadi warnanya itu bisa soft atau bisa keras. Tapi kalau untuk sistem tuang atau pouring seperti tadi, itu saya sarankan jangan pakai warna yang keras. Artinya gini, perbandingan itu misalkan antara warna satu dengan warna yang lain itu jangan terlalu jauh. Kalau terlalu jauh itu nanti jadinya norak banget ya. Misalkan warnanya itu merahnya itu nanti ketemunya kuning, itu nggak masuk kalau untuk di sistem pouring gini. Tapi kalau kalian bisa mengombinasikan warnanya itu soft, terus dia itu tidak terlalu jauh, misalkan kombinasinya itu biru terus ada hijau, dan warna itu kan nggak terlalu jauh melencengnya gitu ya. Nah ini ada kombinasi emasnya, itu emasnya juga soft banget, nggak kelihatan gitu ya. Oke, tunggu video-video selanjutnya hanya di channel Bukan Arsitek, channelnya anak kreatif. Mudah-mudahan di sini kalian bisa menggali terus ilmu-ilmu yang saya edukasikan buat kalian, buat teman-teman, buat bangsaku, buat negaraku ya. Walaupun saya itu tidak ada misi dari pemerintah, tapi setidaknya kalau kalian ingin membangun bangsa, jangan cuma mengkritik doang, tapi berupayalah untuk berbagi kepada sesama. Boleh mengkritik, tapi setidaknya kita harus punya langkah yang tujuannya membangun untuk sesama anak bangsa. Biarkan negara berkembang dengan sendirinya dan bangsa kita mengikuti berkembang dengan sendirinya. Kita nggak perlu meminta bantuan dengan orang-orang penting. Nah, yang penting kita punya kemampuan yang bisa kita jual, gitu loh. Intinya, kalau kita mau membangun bangsa, jangan cukup mengkritik, tapi bangunlah bangsa kita dengan berbagi kemampuan. Misalkan saya punya kemampuan seperti ini, saya bagikan buat kalian, dan kalian punya kemampuan yang lain, bagikan untuk yang lain. Jadi akan terjadi siklus ekonomi yang akan membangkitkan ekonomi bangsa kita. Oke, like, subscribe, jangan lupa komen di bawah kalau kalian pengen ngobrol-ngobrol. Dan saran aku, kalau kalian kepingin mendalami tentang dunia resin, ingin berkreasi, ingin membuat seni yang bisa kalian jual, gabung di grup komunitas hobi resin Indonesia. Like, subscribe, jangan lupa. Ciao.